Berarti ada dua kata kunci, tentram dan sholat. Nah, dari situ kita masuk ya. Di dalam Al-Quran, kata tenang itu muncul sangat eksplisit dalam surat yang sudah sering kita dengar dalam bab zikir. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sering dengar? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala. Orang Arab kalau mau ala itu yang ngantuk langsung bangun. Ala gitu. Hoi gitu. Jadi Allah tapi manggilnya halus. Ala, hey, sadar. Kamu sadar, kamu tidak akan tenang dengan game. Kamu tidak akan bahagia dengan jabatanmu. Kamu tidak akan bahagia dengan pasangan yang gagah cantik. Kamu tidak akan bahagia dengan gajimu yang gede. Kamu cuma bahagia. Nah, dalam bahasa Arab jika objek didahulukan, biasanya subjek, predikat, objek. Ini objeknya dimajukan, bidzikrillah, maka harus dipakai jar majrur. Bidzikrillah, hanya dengan menyebut Allah, menyebut nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah, berhubungan kontak langsung dengan Allah. Tatmainnul qulub, qalbu menjadi tatmain. Qalbu itu bahasa Arab artinya taqlibah, suatu yang bergerak-gerak. Berkata Imam Al-Qushairi, imam ahli hadis mufassir yang ahli zikir, summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu disebut qalban karena dia cepat sekali berubah. Kita kagum kepada seseorang, jam ini bisa jadi jam nanti sudah berubah. Cuma karena beda 0102 langsung kesel. Kan kita lihat ya, kita sudah lihat Pak, begitu cepatnya qalbu. Dulu ini contoh saya sebut nama aja karena kita lagi kasih contoh, lagi ta'lim TGB. Sekarang yang milik nyoblos 02 pasti kesel sama dia, tapi yang nyoblos 01 seneng sama dia. Kenapa? Dulu dikatakan next presiden, Hafiz Mufassir, Doktor Azhar, kakak kelasnya Ustaz Arnaf. Dulu digadang-gadang kayaknya melebihi semuanya. Tapi cukup dengan dia beda nyebrang politik dan sudah banyak orang benci. Begitu cepatnya kalbu membenci, ya kan? Jadi jangan percaya dengan pandangan pertama, jangan percaya dengan asumsi pertama, karena kalbu cepat berubah. Nah, banyak itu ya. Orang nikah kalau pesta di kantor, kalau di gedung mahal gak? Mahal. Berapa mahalnya? Udah pernah belum? Belum pernah dia ya. Mahal ya. Tapi kemudian orang bisa dalam hitungan sebulan, sepekan, bahkan sekarang sehari sudah nggak cinta sama pasangannya. Bisa? Bisa. Begitu cepatnya kalbu berubah. Supaya kalbu itu tidak cepat berubah ke negatif, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena kalbu itu liar. Orang yang disebut nabi itu, wali Allah itu adalah yang bisa mengendalikan kalbunya dengan zikrullah. Kalau kita punya guguk, misal si guguk itu takutnya sama apa? Batu. Sama batu. Nah, batu itu zikrullahnya. Kalbu ini lebih parah daripada si kalbun. Jadi kalbun tipis ya. Kalbun hati. Kalbun sama-sama bisa nyalak gitu. Sama-sama tamak dia. Sama-sama emosional. Bukan cocok logi ya. Tapi itulah rahasia Allah membuat kalimat ini mirip. Namun si kalbu, sebagaimana si guguk tadi, takut kalau mau dilempar pakai padahal cuma digertak doang, nggak jadi, kabur dia. Kalbu juga begitu. Kalbu digertak dengan nama Allah, ditembakin ke kalbu, langsung dia tenang dia ya. Paling dia menggigil sebentar, tenang.
Apa dalilnya? Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 23. Ayat 23. Taqsya'irru minhu. Qalbu itu mulai indikasinya dari kulit. Tubuh kulit bergetar. Minhu, karena Allah, karena ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah. Apa? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Julud, kulit orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, ada orang selawat kita menggigil, Pak. Ada getarannya, kayak ketarik ke situ. Kenapa? Itu getaran rindu. Takut kepada Allah itu bukan takut menjauh, tapi takut rindu. Namun kalau bergetar terus kan bahaya, jantungnya nanti bisa jantungan. Maka fitrahnya kalbu, kalau sudah ketemu namanya Allah, summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Maka si kalbu yang tadinya bergetar, maka kalau ada orang zikir sampai berteriak, bergetar, itu tidak bid'ah. Itu emang efek kalbu, tapi jangan tiap hari, Pak. Ya, berisik juga kita ya, terganggu juga kita. Dan tidak baik untuk jantungnya. Dan tidak baik untuk emosionalnya. Dia harus dilatih terus zikir, 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 zikir. Summa, pakai summa. Dalam bahasa Arab, summa itu beda dengan fa. Summa itu nanti, akan, proses, kemudian gitu. Jadi ada prosesnya. Kalau pakai fa bentar aja, maka setelah ini langsung. Tapi jika pakai thumma, dia ada jaraknya. Maka orang kalau rajin merawat kalbunya, nanti kalbunya pasti lembut, 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 lembut. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lalu kalbunya akan lembut. Itulah kalbunya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat mulia, Salman Al-Farisi, Abu Darda, dan semua sahabat Nabi. Awalnya mereka kenceng. Masih ingat kisah Abu Darda, Abu Zar? Abu Zar itu orang yang Islam nomor 5. Ana khamisuhum islaman. Di riwayat lain rabi'uhum islaman, dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Apa kata Abu Dzar? Kami di kampung kami Bani Ghifar mendengar ada seseorang yang jujur lalu mengaku dapat wahyu. Maka kami penasaran, datanglah ke Mekah. Di Mekah ternyata Nabi baru punya murid Khadijah, Abu Bakar sama Ali. Berarti muridnya berapa? Waraqah bin Naufal udah mati. Siapa Waraqah bin Naufal? Paman Khadijah yang ahli kitab Injil, mengerti Taurat, udah wafat. Jadi kalau dihitung 4 sama Waraqah bin Naufal, tapi ini nggak dihitung. Dihitung cuma Khadijah, Abu Bakar, Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Zar udah nyampe di masjid Nabi Muhammad, karena dakwahnya baru ke 3 orang ini. Aslinya dakwahnya harusnya di masjid, tapi karena orangnya belum banyak, masjid masih banyak berhala, masih banyak orang-orang yang menyembah berhala, bahkan tawaf tidak pakai celana, tidak pakai baju. Jadi itu Masjidil Haram pernah dikotori oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kita harus suci, maka kita harus buka semua. Tuh aliran nyeleneh ya. Kalau ada aliran nyeleneh gitu, dia menghidupkan ajaran jahiliyah, paganisme. Tiba-tiba datanglah Abu Zar, tunggu Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah habis bekal. Ternyata Abu Zar gak sendiri, dia saudaranya wa ummu dan ibunya. Tapi saudaranya ini saudara seibu beda ayah, Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang terjadi? Hari keempat cuma minum Zam-Zam. Nabi Muhammad juga tidak kunjung datang. Tapi dia percaya pasti ada. Waktu itu kan belum ada Google, belum ada YouTube. Mau cari, ini ustadznya ada nggak di YouTube? Kan begitu sekarang ya. Sejak kapan YouTube jadi standar ustadz itu berilmu? Banyak di kampung-kampung sana ulama-ulama yang ikhlas, tidak digaji, hanya Allah yang gaji dia.
nggak ada di YouTube Pak, tapi namanya terkenal di langit sana. Allah kelunjungi terus, Allah kirim terus malaikat ke sana bawa rahmat, bawa rahmat, bawa rahmat. Ada yang jawab, Ustaz, rahmat nama saya. Ya bukan rahmat yang itu ya, rahmat Allah maksudnya. Hari ke-10, 11 sampai 20 nggak ada juga. Minumnya apa? Makannya apa? Makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Udah malam, makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Sampai hari ke-30 Nabi biasanya sekali sebulan waktu itu masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Bakar kaget melihat ada orang kurus, lemes, 3 orang. Seorang perempuan, waktu itu belum wajib berjilbab. Terus coba Abu Zar dan saudaranya Abu Zar yang seorang penyair. Apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar bertanya, ini wajahnya bukan wajah orang Quraisy. Abu Bakar hafal semua orang Quraisy. Nabi hafal semua orang Quraisy kecuali yang baru-baru lahir. Akhirnya ditanya, "Man anta?" Siapa kalian? "Man antum?" Kamu siapa? Dari mana? Dijawablah oleh Abu Zar, "Ana Abu Zar." Aku adalah Abu Zar. Tapi kata Abu Bakar, wajahmu kok melas. Abu Zar bergirang, ada yang mau ngajak nraktir nih ya. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Kamu belum makan ya? Belum. Ternyata Nabi ada di samping Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, apa yang kamu makan? Aku makan selama 30 hari air Zam-Zam dan minum juga air Zam-Zam. Lalu Nabi SAW bersabda, Az-Zam-Zam, ma'u Zam-Zam ta'amun wa syarab. Hadisnya Hasan. Air Zam-Zam itu ta'am. Apa itu ta'am? Sama dengan makanan, juga syarab sama dengan minuman. Semenjak saat itu orang jadi tahu rahasia air Zam-Zam. Walaupun 30 hari bisa hidup dan tidak masalah, justru pembuangan detok, keluar penyakit-penyakit Abu Zar, maka umur Abu Zar panjangnya bukan main. Lalu Abu Zar diajarkan oleh Nabi la ilaha, pengajaran itu disebut talqin zikir. Apa arti talqin? Pembimbingan zikir. Talqin bukan hanya untuk orang mati, tapi lebih diutamakan untuk orang yang hidup. Maka ditalkinlah siapa? Abu Zar, saudaranya dan ibunya. Abu Zar paling kencang zikirnya. Masuk kalimat itu Allah itu ke dalam dadanya, mengalir ke jantungnya, ke tubuhnya, ke darahnya, ke tulangnya. Maka Abu Zar mengatakan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku mengumandangkan, mendeklarasikan kemenangan tauhid di dalam qalbuku. Kan lagi ramen deklarasi ya. Apa yang dia deklarasikan? La ilaha illallah masuk ke dalam dirinya. Apa kata Abu Bakar? Dulu aku juga kayak kamu. Pertama dapat la ilaha illallah, pengen nunjukin ke orang, siapa aja ngelawan, aku lawan. Kata Abu Zar, itu mah kamu, aku beda. Tapi Abu Zar terus, tanpa sepengetahuan Abu Bakar, Abu Zar tembus ke Masjidil Haram yang banyak berhalanya saat itu. Dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu kata-kata dia menggetarkan berhala-berhala semua. Semua orang kafir awalnya takut, tapi pas dilihat ini orang nggak dikenal nih, gebukin aja, digebukin, buh. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa, langsung pingsan. Dia nggak ngerasa sakit, tapi udah bonyok. Tahu-tahu bangun, siapa yang membawa dia? Paman Nabi yang belum masuk Islam. Namanya Ja'far atau saudara Nabi ya, Ja'far, saudara sepupu Nabi. Ja'far mengatakan, kalian jangan coba-coba ganggu ini orang. Saya kenal ini orang, namanya Abu Zar. Dia tinggal di daerah Ghifar, Bani Ghifar. Kalau kalian pergi berdagang ke utara pasti lewat kampung Abu Zar. Orang Arab itu kalau kita bunuh satu orang kaumnya, maka nanti orang kaum sono akan datang sekampung menghancuri kaum kita, membunuh kaum kita. Maka kata Ja'far apa? La taqtuluhu. Hentikan, jangan bunuh dia. Karena nanti urat nadi perdagangan kita habis. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy menghentikan pukulannya,
Abu Dzar kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pas dia siuman, apa kata Abu Bakar? Tuh, apa kata gue? Rasain lo gitu. Jadi ini emang orang baru dapat kalimatullah, semuanya pasti pengen pamer, walaupun benar. Baru dapat kajian A, pengen pamer. Baru dapat kajian zikir, pamer zikir. Baru dapat kajian sunnah, pamer sunnah. Kajian bid'ah, pamer anti bid'ah. Pengen baru dapat belajar thariqat A, pamer thariqat. Baru dapat sanad A, pamer sanad. Emang itu fitrah manusia. Maka sabar-sabar sama orang yang suka pamer. Nanti dia capek sendiri. Ya, kita semua punya sikap pamer, Pak. Semua, saya juga. Ayatnya itu kan tidak ada di surah Al-Hadid. Ayat keberapa itu? Ya, innamal hayatud dunya, hanyalah dunia itu apa? Main-main, senda gurau. Ya, apalagi tafakhur. Lahun walaibun tafakhur. Apa tafakhur? Berbangga-bangga dalam anak, harta, bermunafasah, begitu terus. Cuma itu dunia. Awal-awal dapat mobil gimana? Wah, bawa kemana-mana. Rumah aja deket dari masjid, bawa juga. Ya, mau makan kemana deket, pakai mobil. Ya, terus pura-pura ketinggalan barang. Maaf, ketinggalan di mobilku. Cilah, ambil dulu barangnya ya, biar kelihatan sama temennya. Mobil lu baru ya. Akhirnya ketahuan deh mobil baru, motor baru, apalagi pasangan baru. Bahaya ini ya. Yang belum telan ludah aja ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang baru belajar silat pengen nantang orang nggak? Pengen. Silat itu untuk badan. Orang baru bisa silat bid'ah juga sama. Silat sunnah juga sama. Silat zikir juga sama. Pengen nantang semua orang. Baru belajar zikir, nanti lihat isi hati orang. Wah, ini ustadz nih ahli zikir nih. Wah, ustadz ini belum sampai nih. Belum sampai kemana? Belum sampai ke alam kubur ya. Biasa itu ya. Nanti kalau dia sudah belajar, ada yang bisa setahun hilang, ada yang sepekan hilang, ada yang hilang bener ya. Hijrahnya gagal. Jadi pintu hijrah itu banyak. Ada yang lewat zikir, ada yang lewat nangis-nangis, ada yang lewat muhasabah, ada yang lewat partai, ada yang lewat gerakan, ada yang lewat sunnah bid'ah, ada yang lewat khuruj. Banyak pintu hijrah itu banyak. Jangan monopoli bab hijrah. Ya. Kembali ke surat Az-Zumar, ayat berapa tadi? Ayat 23. Di ayat 23 itu dikatakan summa talinu, dengan proses berjalan, maka orang yang tadinya pengen show up, nunjukin apa saja yang dia punya, nanti lama-lama hilang. Lebih tenang, kalbunya lebih tenang. Talinu juluduhum wa qulubuhum, tapi dengan syarat cuma satu, ila dzikrillah, kepada mengingat, menyebut nama Allah. Itu sebabnya orang yang hijrahnya tidak kepada Allah, yang masuk zikirnya tidak bertujuan kepada Allah, dapat hartanya tidak dengan niat mensyukuri nikmat Allah, maka sampai mati dia suka pamer. Dan Nabi mengancam, man samma'ahullah, siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan aibnya. Hati-hati ya. Jadi gak usah pamer-pamer. Kalau ada orang pamer depan kita, nggak usah suudzon, katakan oh mungkin dia lagi bersyukur, karena ada ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa yo? Ad-Duha, bukan Al-Lail ya. Al-Lail sebelumnya. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, penciptamu, pemberi rizkimu, fahaddits, kamu boleh tunjukkan. Kapan boleh menunjukkan? Depannya bi ni'mati rabbik. Ini syarat dalam bahasa Arab, dalam ilmu akidah, bi ni'mati rabbik. Kalau kita semua telah merasakan ini dari Allah, bukan punyaku, baru boleh tunjukkan. Sehingga ketika kita menunjukkan kecerdasan, bukan kita yang cerdas. Tunjukkan hafalan, bukan kita yang pintar hafal.
Tunjukkan kegagahan, kecantikan, bukan kita yang hebat dan cantik. Kenapa? Ada nggak yang lahir niat ngobrol ke maknya waktu lahir, mak, buatin aku hidung yang agak mancung ke depan dong, jangan mancung ke belakang. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita sudah dapat begini sudah. Maka wajah ini anugerah Allah, tinggal disyukuri, ya.